Di tengah riuh pasar beringin yang padat, ada satu sosok yang seolah tak terlihat. Dia duduk bersila di sudut toko tua yang sudah tutup. Pakaiannya lusuh, warnanya pudar dimakan usia. Orang-orang di pasar memanggilnya Pak Tio. Dia dikenal sebagai pria yang tak pernah bicara. Seorang pengamen bisu yang menyatu dengan debu jalanan. Setiap hari, dari pagi hingga senja, Pak Tio hanya memetik gitar tuanya. Gitar itu sudah tua, badannya retak, suaranya pun tak lagi sejernih dulu. Namun, itulah satu-satunya temannya di dunia yang keras ini. Melodinya yang sumbang menjadi lagu pengiring kehidupannya yang sepi. Dia tidak meminta banyak, hanya sekadar beberapa koin receh yang dilemparkan orang ke dalam kaleng kecil di depannya. Cukup untuk membeli sebungkus nasi dan sebotol air. Namun, ketenangan Pak Tio yang rapuh hari itu terusik. Datanglah sekelompok pemuda penguasa pasar, berjalan dengan langkah angkuh, seolah merekalah pemilik setiap jengkal tanah di sana. Pemimpin mereka, seorang pemuda bernama Jarot, dikenal arogan dan kasar. Jarot merasa pasar itu adalah wilayah kekuasaannya, dan siapapun yang tidak disukainya harus menyingkir. "Hei, orang tua! Minggir dari sini! Kau merusak pemandangan!" bentak Jarot tanpa basa-basi. Suaranya yang keras membuat beberapa pedagang menoleh, namun tak ada yang berani ikut campur. Pak Tio hanya menunduk dalam-dalam. Dia mencoba mengangkat wajahnya dan memberikan sebuah senyuman tipis, berharap kelembutan bisa meredakan amarah mereka. Tapi senyuman itu justru menyulut api kesombongan Jarot. Dia menganggap senyum itu sebagai sebuah ejekan. Dengan langkah kasar, Jarot mendekat dan menendang kaleng kecil tempat Pak Tio menaruh hasil kerjanya seharian. Koin-koin berhamburan ke jalanan yang becek, bercampur dengan tanah dan sampah pasar. Pak Tio kaget. Dengan tangan gemetar, dia bergegas memunguti koin-koin itu satu persatu. Itu adalah harapan satu-satunya untuk makan malam ini. Namun, Jarot belum puas. Matanya yang tajam kini tertuju pada gitar tua yang dipeluk erat oleh Pak Tio. "Benda rongsokan ini, suaranya mengganggu telingaku," desis Jarot. Tanpa belas kasihan sedikitpun, Jarot merampas gitar itu dari pelukan Pak Tio. Pak Tio terbelalak, matanya memancarkan kepanikan yang luar biasa. Dia menggelengkan kepala dengan kuat, tangannya terulur memohon. Bukan karena harga gitar itu, bukan. Tapi karena di belakang badan gitar itu, tertempel sebuah foto kecil yang sudah usang. Foto satu-satunya keluarga yang pernah dia miliki, foto putrinya yang sudah lama tiada. Itu adalah harta paling berharga miliknya. Jarot tertawa keras melihat kepanikan di wajah tua itu. "Kau mau ini kembali? Ambil," serunya. Jarot kemudian melempar gitar itu sekuat tenaga ke arah tiang beton di dekatnya. Beraka. Suara kayu yang patah terdengar begitu menyakitkan. Gitar itu hancur, terbelah menjadi dua. Pak Tio terpaku. Dunianya hening seketika. Dia menatap nanar serpihan kayu yang tadinya adalah teman setianya. Hatinya hancur berkeping-keping, sama seperti gitarnya. Jarot dan teman-temannya pergi sambil tertawa puas, meninggalkan Pak Tio yang kini berlutut, memeluk patahan kayu itu di bawah gerimis yang mulai turun membasahi pasar. Malam itu, hujan turun dengan derasnya, seolah ikut menangisi nasib kota yang kejam. Pak Tio berjalan gontai, kembali ke gubuk kecilnya yang sederhana di pinggir sungai. Dia meletakkan patahan gitar itu dengan sangat hati-hati di atas meja kayu yang reot. Dia mengambil foto putrinya yang kini lecek dan kotor karena air becek. Lama dia menatap foto itu. Wajah tersenyum dalam foto itu seakan memberinya kekuatan. Perlahan, sorot mata yang tadinya sayu, kosong, dan penuh kepasrahan mulai berubah. Api kecil mulai menyala di dalam tatapannya. Punggung yang tadinya selalu membungkuk menahan beban hidup, kini perlahan tegak lurus. Aura kesedihan yang menyelimutinya selama bertahun-tahun seakan menguap, berganti dengan aura ketegasan dan kekuatan yang luar biasa. Dia bukan lagi Pak Tio, pengamen tua yang bisu. Nama aslinya adalah Satria. Dia adalah seorang mantan pemimpin pasukan khusus yang paling ditakuti pada masanya. Setelah tragedi yang merenggut keluarganya, dia memilih untuk pensiun.
menghilang dari dunia yang penuh kekerasan, dan memilih hidup dalam kesunyian. Dia menyamar menjadi rakyat biasa, menjadi pengamen bisu, untuk melupakan masa lalunya yang kelam. Dia telah berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak lagi menggunakan kekuatannya, untuk mengubur dalam-dalam siapa dirinya sebenarnya. Namun, penghinaan yang dia terima hari ini telah melampaui batas kesabarannya. Mereka tidak hanya menghina dirinya sebagai manusia, tapi mereka juga telah menginjak-injak kenangan terindahnya, satu-satunya hal yang membuatnya tetap bertahan hidup. Satria berjalan ke sudut ruangan gubuknya. Dia menyingkirkan sebuah tikar pandan usang, lalu membuka papan lantai yang tersembunyi. Di bawahnya tersimpan sebuah kotak kayu tua yang terawat dengan sangat baik. Dia membukanya perlahan. Di dalamnya tidak ada senjata tajam atau benda berbahaya. Hanya ada seragam dinas yang terlipat rapi, sebuah baret merah kebanggaan, dan sebuah lencana emas berbintang yang berkilauan, meski dalam cahaya remang. Di sampingnya tergeletak sebuah telepon satelit kuno. Satria mengambil lencana emas itu. Dia mengusap permukaannya yang dingin perlahan. Kenangan akan tugas dan kehormatan kembali membakar jiwanya. "Sudah cukup aku diam," gumamnya dengan suara serak. Suara yang sudah lama tidak digunakannya. Suaranya dalam dan tegas. Dia meraih telepon satelit itu dan menyalakannya. Setelah beberapa saat, perangkat itu hidup. Dengan jari yang tidak lagi gemetar, dia menekan satu nomor penting yang tersimpan di ingatannya. Dia meraih telepon satelit itu dan menyalakannya. Ketika panggilan tersambung, dia hanya mengucapkan 4 kata. Kode, elang, bangkit. Lokasi pasar beringin, segera. Hanya kalimat singkat itu yang dia ucapkan. Namun setiap katanya mengandung bobot yang luar biasa. Di seberang sana, penerima telepon langsung siaga. Mereka tahu kode itu. Kode elang bangkit hanya digunakan oleh satu orang. Jika sang legenda, sang elang, sudah kembali memanggil, itu berarti situasi sedang sangat genting dan negara membutuhkannya. Malam ini, Satria memutuskan untuk tidak lagi menjadi Pak Tio, si pengamen bisu. Sang legenda telah terbangun dari tidur panjangnya. Dia akan kembali menjadi sosok yang dulu disegani, untuk menegakkan keadilan yang telah lama hilang dari kota ini. Keesokan harinya, sesuatu yang aneh menyelimuti pasar beringin. Suasananya terasa berbeda, tidak seperti biasanya. Udara seolah menjadi lebih berat dan penuh ketegangan. Jarot dan anak buahnya, preman yang biasa meresahkan pasar, mulai merasa gelisah. Mereka merasa seperti ada sepasang mata yang terus mengawasi setiap gerak-gerik mereka. Tapi anehnya, mereka tidak tahu siapa atau dari mana datangnya pengawasan itu. Kegelisahan mereka semakin menjadi-jadi ketika satu persatu anak buah Jarot mulai menghilang secara misterius dari pos jaga mereka. Tidak ada suara keributan, tidak ada teriakan minta tolong, dan sama sekali tidak ada tanda-tanda perkelahian. Mereka hanya lenyap begitu saja, dilumpuhkan dalam keheningan yang mencekam. Puncak keanehan terjadi ketika salah seorang anak buah Jarot yang paling setia ditemukan di gudang belakang pasar. Kondisinya sangat mengenaskan. Dia terikat dengan kuat, mulutnya disumpal, dan wajahnya pucat pasi karena ketakutan yang luar biasa. Dan di dekatnya ada selembar kertas kecil dengan pesan yang ditulis dengan tinta merah. Pesan itu singkat, padat, namun berhasil membuat bulu kuduk berdiri. Pergi atau menyesal. Ancaman ini jelas dan langsung tertuju pada Jarot dan kelompoknya, melihat kondisi anak buahnya dan membaca pesan ancaman itu. Jarot tidak bisa lagi menahan amarahnya. Kepanikan, bercampur dengan harga diri yang terluka, membuatnya lepas kendali. Dia berdiri di tengah keramaian pasar, dengan mata liar menantang ke segala arah. "Siapa yang berani main-main denganku?" teriaknya dengan suara menggelegar, memecah kesibukan pasar. Para pedagang dan pembeli yang mendengarnya hanya bisa menunduk ketakutan. Tidak berani menatap wajah Jarot yang merah padam karena murka. Tapi, tidak ada jawaban. Hanya keheningan yang terasa semakin mengancam. Siapapun pelaku di balik teror ini, dia adalah seorang profesional yang bergerak tanpa jejak. Malam akhirnya tiba, membawa kegelapan yang seolah bersekongkol dengan misteri yang sedang terjadi.
Rasa takut mulai menggerogoti keberanian Jarod. Dia tidak lagi merasa sekuat dan segagah biasanya. Untuk menenangkan dirinya dan mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi, dia mengumpulkan seluruh sisa anak buahnya di markas mereka. Markas itu adalah sebuah gudang tua yang terletak di ujung area pasar, jauh dari keramaian. Suasananya pengap dan suram, hanya diterangi oleh beberapa bola lampu redup. Jarod mondar-mandir dengan cemas. Dalam benaknya, dia yakin ini semua adalah ulah dari geng saingan yang ingin merebut wilayah kekuasaannya. Dia sudah menyiapkan daftar nama-nama yang dia curigai. Namun, sebelum Jarod sempat menyusun rencana balasan, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Tiba-tiba, plak! Semua lampu di dalam gudang padam serentak. Kegelapan total menyelimuti mereka semua. Kepanikan langsung meledak. Suara-suara ketakutan dan umpatan terdengar, saling bersahutan di dalam ruangan yang gelap gulita itu. Satu-satunya sumber cahaya hanyalah seberkas sinar bulan pucat yang berhasil menyelinap masuk melalui celah-celah jendela tua yang sudah lapuk. Dalam keheningan yang menegangkan itu, terdengar suara derit pelan. Kericik, pintu gudang yang tadinya tertutup rapat, kini terbuka perlahan dengan sendirinya. Semua mata sontak tertuju ke arah pintu. Pintu gudang yang tadinya tertutup rapat, kini terbuka perlahan dengan sendirinya. Semua mata sontak tertuju ke arah pintu. Sesosok siluet muncul di ambang pintu, berdiri membelakangi cahaya bulan. Sosok itu berjalan masuk dengan langkah yang sangat tenang dan mantap, seolah tidak terpengaruh oleh suasana tegang di dalam gudang. Ketika sosok itu melangkah lebih jauh ke dalam, barulah wajahnya terlihat. Itu Pak Tio. Ya, Pak Tio. Pengamen tua yang setiap hari mereka lihat di pasar, yang selalu mereka anggap remeh dan tidak berdaya. Tapi malam ini, ada yang berbeda darinya. Dia tidak lagi membawa gitar usangnya. Pakaiannya masih sama, sederhana dan sedikit lusuh. Namun cara dia berdiri dan berjalan sangat berbeda. Dia melangkah dengan postur tegap, penuh percaya diri. Layaknya seorang prajurit terlatih yang siap menghadapi pertempuran. Jarod, yang tadinya ketakutan, kini terbelalak kaget. Rasa takutnya sejenak tergantikan oleh rasa tidak percaya dan amarah. Kau, desis Jarod, menunjuk ke arah Pak Tio. Orang tua gila, mau apa kau kesini? Apa kau sudah bosan hidup dan mau cari mati? Jarod mengira ini semua hanyalah sebuah lelucon konyol. Dia sama sekali tidak bisa menghubungkan pengamen tua renta ini dengan teror misterius yang menimpa kelompoknya. Merasa diremehkan, Jarod segera memberikan perintah kepada anak buahnya yang masih tersisa. Tunggu apa lagi? Hajar dia sampai mampus, teriaknya. Yakin bahwa orang tua itu akan roboh hanya dengan satu pukulan. Anak buah Jarod, yang juga sama bingungnya, segera bergerak maju. Mereka mengepung Pak Tio dari segala arah, siap untuk menghajarnya tanpa ampun. Namun, apa yang terjadi selanjutnya benar-benar di luar dugaan dan melampaui akal sehat mereka. Pak Tio tidak berlari, dia tidak menghindar. Dia justru menghadapi mereka semua dengan ketenangan yang luar biasa. Ketika pukulan pertama melayang ke arahnya, Pak Tio dengan mudah menangkisnya. Gerakannya sangat efisien, cepat, dan presisi. Dia tidak membalas dengan pukulan yang brutal, melainkan dengan teknik yang aneh. Dia hanya menekan titik-titik tertentu di tubuh lawannya. Titik-titik saraf yang seketika membuat mereka lumpuh dan jatuh ke lantai tanpa bisa bergerak. 1, 2, 3. 5 orang anak buah Jarod yang kekar dan beringas jatuh bergelimpangan di lantai dalam hitungan detik. Mereka tidak pingsan, mereka sadar sepenuhnya, tapi tubuh mereka tidak bisa digerakkan sama sekali. Wajah mereka menunjukkan ekspresi kaget dan ngeri yang luar biasa. Pak Tio bergerak di antara mereka seperti bayangan, seolah menari di tengah badai serangan. Gerakannya terlalu cepat untuk bisa diikuti oleh mata biasa. Dia mengalir dari satu lawan ke lawan lainnya, melumpuhkan mereka satu persatu dengan ketepatan yang mematikan. Tidak ada satupun pukulan atau tendangan dari anak buah Jarod yang berhasil menyentuhnya. Dalam waktu kurang dari 1 menit, suasana gudang menjadi hening kembali. Kini, tinggal Jarod seorang diri
yang masih berdiri. Semua anak buahnya sudah terkapar tak berdaya di sekelilingnya. Jarod menatap pemandangan itu dengan mata terbelalak, tidak percaya dengan apa yang baru saja dia saksikan. Kakinya mulai gemetar hebat. Rasa takut yang sesungguhnya, rasa takut yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, kini mencengkeram seluruh tubuhnya. Dia perlahan melangkah mundur, mencoba menjauh dari sosok Pak Tio yang kini berdiri tegak di tengah ruangan. Tidak ada lagi jalan untuk lari. Dengan suara tercekat dan napas yang tersengal-sengal, Jarod akhirnya bertanya, Siapa kau sebenarnya?" Pertanyaan itu keluar dari mulutnya dengan nada penuh ketakutan dan kebingungan. Pak Tio, yang tadinya hanya diam, kini mengangkat wajahnya dan menatap lurus ke mata Jarod. Tatapannya tajam, dingin, dan penuh dengan wibawa yang tak terbantahkan. Itu bukan tatapan seorang pengamen tua, itu adalah tatapan seorang pemimpin, seorang pejuang yang telah melalui banyak hal. Kemudian, untuk pertama kalinya, Jarod mendengar suara asli Pak Tio. Bukan suara serak orang tua yang sedang bernyanyi, tapi suara yang berat, dalam, dan tegas. Suara yang membawa otoritas mutlak. "Aku adalah orang yang selama ini kau remehkan," jawab Pak Tio. Kata-kata itu menggema di dalam gudang yang sunyi, menjadi penanda akhir dari kekuasaan Jarod di Pasar Beringin. Jarod mencoba melawan. Dia meraih sebatang balok kayu besar di dekatnya. Tapi, belum sempat dia mengayunkan tangannya, terdengar suara gemuruh dari luar gudang. Suara sirina yang memekakkan telinga, disusul suara langkah kaki puluhan orang yang berderap serentak, teratur, dan cepat. Cahaya lampu sorot yang sangat terang tiba-tiba menembus jendela-jendela gudang yang kotor, membuat silau seisi ruangan. "Bos, kita dikepung!" teriak salah satu anak buah Jarod dengan panik. Belum selesai keterkejutan mereka, pintu gudang didobrak dengan keras. Brok, puluhan pasukan berseragam lengkap masuk dengan formasi taktis yang sangat terlatih. Ini bukan polisi biasa, seragam mereka, senjata mereka, dan cara mereka bergerak menunjukkan bahwa mereka adalah unit khusus. Melihat kedatangan aparat, Jarod langsung mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi, tanda menyerah. Tapi otaknya yang licik masih berjalan. "Pak, tolong Pak, tangkap orang tua itu!" Dia tiba-tiba mengamuk dan menyerang kami tanpa alasan. Jarod berteriak, mencoba memutarbalikkan fakta. Dia berharap aparat akan percaya dan justru menangkap Pak Tio. Pasukan bersenjata itu dengan sigap membentuk dua barisan, membuka jalan di tengah kerumunan. Seorang komandan di tengah barisan melangkah masuk ke dalam gudang. Langkahnya tegap, tegas, dan penuh wibawa. Tatapannya tajam, mengarah lurus ke arah Jarod dan Pak Tio yang masih berdiri di tengah gudang. Melihat sang jenderal, Jarod tersenyum licik dalam hati. "Nah, habis riwayatmu, orang tua jenderal ini pasti akan langsung menangkapmu dan menjebloskanmu ke penjara." Namun, apa yang terjadi selanjutnya membuat dunia Jarod seakan runtuh seketika. Sang jenderal sama sekali tidak melirik Jarod. Pandangannya lurus tertuju pada Pak Tio. Dia berhenti tepat di hadapan si pengamen tua yang lusuh itu. Dengan sikap sempurna, jenderal itu mengangkat tangan kanannya ke pelipis, memberikan hormat militer yang paling tinggi kepada Pak Tio. "Lapor, Komandan, pasukan telah berhasil mengamankan lokasi. Kami menunggu perintah selanjutnya," ucap sang jenderal dengan suara lantang yang menggema. Penuh rasa hormat yang tak terbantahkan. Suasana gudang yang tadinya riuh mendadak hening senyap. Jarod ternganga, matanya membelalak tak percaya. Mulutnya terbuka, tapi tak ada satu kata pun yang sanggup keluar. Orang tua yang baru saja dia hina, dia rendahkan, yang gitarnya dia hancurkan, ternyata adalah seorang komandan, atasan dari seorang jenderal. Siapa sebenarnya orang ini? Pak Tio? Atau yang kini kita tahu bernama asli Satria? Membalas hormat itu dengan tenang dan berwibawa, tatapannya kini bukan lagi tatapan seorang pengamen tua yang pasrah, melainkan tatapan seorang pemimpin sejati. "Amankan mereka semua. Pastikan pasar ini bersih dari segala bentuk premanisme. Rakyat harus bisa mencari nafkah dengan tenang dan aman." Perintah Satria dengan suara yang tegas. "Siap,
Laksanakan, jawab sang jenderal tanpa ragu. Malam itu, Jarod dan seluruh kelompoknya digelandang oleh para petugas. Mereka tidak hanya kalah secara fisik, tapi mental mereka hancur lebur setelah mengetahui siapa lawan yang sebenarnya telah mereka hadapi. Mereka salah besar, telah meremehkan seorang legenda. Keesokan harinya, pasar beringin berubah total. Suasananya menjadi aman dan tentram. Para pedagang bisa kembali berjualan dengan senyum di wajah mereka, tanpa ada lagi rasa takut akan dipalak atau diganggu. Mereka semua mencari-cari sosok Pak Tio, sang pahlawan tua itu, untuk mengucapkan terima kasih. Namun, Pak Tio sudah tidak ada lagi di sana. Di sudut pasar tempat biasanya dia duduk dan bernyanyi, hanya tertinggal sebuah gitar baru yang berkilauan. Gitar itu dia belikan khusus untuk seorang anak kecil pengamen yang sering dia temui di pasar. Di samping gitar itu, tergeletak secari kertas dengan sebuah pesan singkat. Teruslah berkarya, jangan biarkan siapapun mematahkan semangatmu. Sang legenda telah pergi. Ia kembali menyusuri jalan sunyi, melanjutkan misinya, menjaga kedamaian dari balik bayangan. Kisahnya menjadi pengingat bagi kita semua, bahwa pahlawan sejati seringkali tidak terlihat dari penampilan luarnya. Terima kasih sudah menonton cerita ini sampai akhir. Jika kalian suka, jangan lupa tinggalkan jejak dengan like, komen, dan subscribe channel ini, agar kita bisa terus menyajikan cerita-cerita inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.